Diceritakan pada tahun 1992, seorang pendaki profesional dari Selandia Baru bernama Rob Hall membentuk tim adventure konsultan untuk para pendaki amatir. Sebelumnya, dalam kurun waktu 4 tahun, Rob Hall dan tim tersebut telah berhasil memandu setidaknya sebanyak 19 pendaki tanpa adanya korban jiwa. Hingga pada saatnya di tahun 1996, adventure konsultan memiliki banyak saingan. Di musim ini muncul agen-agen serupa seperti Mountain Madness yang dimiliki oleh pendaki asal Amerika, yaitu Scott Fisher. Tahun 1996 merupakan musim pendakian paling ramai dan padat daripada musim sebelumnya. Dikatakan terdapat 20 tim lebih yang akan summit bersamaan dengan adventure konsultan. Namun, Rob Hall sepertinya tidak memikirkan hal tersebut. Dia lebih memilih fokus akan keselamatan timnya. Hingga hari H, Rob Hall berangkat menuju bandara. Di saat itu juga dia berpamitan dengan sang istri yang sedang mengandung anak pertamanya. Salah satu calon pendaki yang akan dipandu oleh Rob Hall, Backwater, dipertemukan dengan kedua pendaki yang sama, yaitu Doug Hansen dan John Crocker. Alhasil mereka pun akhirnya berhasil berkumpul dengan pendaki lainnya. Pertemuan tersebut menjadi tempat berbagi pengalaman pahit ketika melewati berbagai medan mengerikan yang disuguhkan Everest. There we go. At the cruising altitude of a 747, our bodies will be literally dying, and I mean literally dying. Singkat cerita, setelah mereka berkumpul dan berbagi pengalaman, akhirnya Rob Hall dan timnya memutuskan untuk pergi ke base camp untuk melanjutkan fase menyesuaikan suhu tubuh. Karena jika ingin memuncak Everest, para pendaki perlu latihan khusus. Sesampainya di base camp, Rob Hall bertemu dengan saingannya, yaitu Scott Fisher, pemilik Mountain Madness. Scott Fisher, Mr. Mountain Madness. Sit down, man. Carolyn McKenzie, team doctor. Why don't you kick it off, Karen? Hari itu, tim adventure konsultan menjelaskan kepada calon pendakinya berbagai kengerian yang akan dialami pada saat summit, mulai dari medan terjal yang akan memakan banyak korban, kehabisan oksigen, hingga beberapa masalah pada tubuh. Di saat latihan ini juga, para pendaki mulai merasakan efek dari dinginnya cuaca, seperti yang dialami oleh Doug Hansen. Namun gejala tersebut tidak menghalangi ambisinya demi mencapai puncak tertinggi Gunung Everest. Singkat cerita, setelah 1 bulan latihan di base camp, mereka pun akhirnya mulai summit pada waktu yang dianggap sebagai tanggal keberuntungannya Rob Hall. Di fase pertama ini memang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda cuaca buruk ataupun pertanda lainnya. Semuanya lancar seperti yang direncanakan. Dari perjalanan base camp hingga ke camp 1, adventure konsultan tidak mengalami masalah apapun. Tetapi ada salah satu pendaki dari Mountain Madness yang tertinggal dan terlihat sangat kecapean. Scott Fisher selaku pemimpin bertanggung jawab akan hal itu. Dia segera turun untuk menjemput dan memandunya kembali ke base camp. Sementara tim Rob Hall lebih dahulu mencapai camp 2. Mereka pun rehat sejenak sebelum kembali melanjutkan pendakian ke camp 3. Dan suatu ketika di saat perjalanan ke camp 3, pertanda buruk pun mulai berdatangan, seperti longsornya salju yang menimpa Harold, salah satu pendaki dari adventure konsultan. Kejadian tersebut membuat Rob sedikit mengkhawatirkan kondisinya. Perjalanan pun berlanjut sampai di camp 3 di mana ketinggian sudah mencapai 24.000 kaki atau 7.000 dari permukaan laut. Suhu pun mulai ekstrim. Di saat itu juga Rob mulai menghubungi Scott yang tadi tertinggal karena salah satu pendakinya. Scott yang berada di base camp tidak mau kalah saing dengan Rob. Dia mengatakan bahwa dirinya akan segera menyusul keesokan harinya.
Down in one day even for you, Scott. Karena Rob tahu bahwa kondisi Scott secara fisik sedang tidak fit, dia pun mencoba mengingatkan Scott agar dia beristirahat setidaknya 1 hari. Namun peringatan tersebut dihiraukan Scott. Dia memaksakan diri dan menyuntikkan dexamethasone ke tubuhnya. Seperti yang kita ketahui, dexamethasone adalah obat anti radang yang bisa menjadi solusi bagi para pendaki gunung. Di waktu bersamaan, Helen, salah satu kru adventure konsultan dari base camp, mencoba mengingatkan Rob Hall bahwa ada pergerakan awan yang bergerak sangat cepat. Akan tetapi peringatan tersebut malah diabaikan olehnya. Sukses mencapai camp 4, adventure konsultan dan tim lainnya diterjang badai kencang. Mereka pun menunggu badai tersebut reda sambil menghangatkan tubuh. Hingga pada saat malam tiba, Scott Fisher, sang pemilik Mountain Madness, akhirnya tiba di camp 4. Dalam keadaan tertatih-tatih, dia langsung disambut dengan rekan timnya, yakni Anatoly. Meski dalam kondisi seperti itu, rupanya Scott tidak ingin sampai ketinggalan kabar dari tim Rob. Pukul 12:30 malam, badai pun akhirnya berhenti. Langit bersih tidak menunjukkan adanya badai susulan. Kesempatan tersebut langsung disambut oleh Rob. Dia langsung bergegas naik disusul dengan tim Mountain Madness dan mereka kembali bersaing untuk mencapai puncak. Dengan sudut pandang yang sangat terbatas, mereka merangkak dari camp 4 menuju balkoni. Perlu kita ketahui, setelah melewati tingkatan camp, pendaki akan kembali disuguhkan 3 tempat untuk singgah, yaitu balkoni, puncak selatan, dan Hillary Step. Butuh setidaknya 2 jam lebih. Pukul 4:30 mereka pun berhasil mencapai balkoni. Dari sini Backwater rupanya tidak bisa melanjutkan pendakian karena mengalami gangguan mata. Dia pun disuruh Rob untuk kembali ke bawah, namun Back menolaknya. Sementara Lobsang, pendaki lokal yang dimiliki Mountain Madness, seharusnya berada di depan untuk memasang tali di puncak selatan. Sayangnya dia tertinggal karena salah satu timnya bermasalah. Dikarenakan masalah tersebut, para pendaki yang sudah mencapai puncak selatan tersendat karena tali yang seharusnya sudah terpasang tidak ada. Tanpa tali, rute tersebut mustahil untuk dilalui. Alhasil, tim adventure konsultan dan Mountain Madness bekerja sama, dibantu oleh Eng Dorji selaku pendaki lokal dari adventure konsultan, untuk memasang tali secara mendadak. What's going on? No fixed rope. What? Waktu terus berputar, yang seharusnya sampai di Hillary Step pada jam tertentu, mereka terpaksa menunggu. Diakibatkan masalah tersebut, persediaan oksigen mulai berkurang. Satu persatu pendaki dari tim Rob mulai menyerah. Mereka tahu pemasangan tali memakan waktu yang sangat lama, sehingga segelintir pendaki sadar akan hal itu. Dan 3 pendaki dari adventure konsultan pun memilih kembali ke bawah. I hope we're not looking at another year with no clients. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya Anatoly dari Mountain Madness menyatakan bahwa semua tali sudah terpasang dan aman untuk dilalui. Mereka pun bergegas naik karena persediaan oksigen sudah mulai habis. Sementara Scott yang tertinggal di bawah kelelahan dan masih terus memaksakan dirinya. Akhirnya pukul 1 siang lebih, puncak tertinggi pun sudah ditaklukkan oleh pendaki dari Mountain Madness, menyusul John dari Adventure Konsultan. Di atas puncak, mereka pun bersuka cita. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi di saat menuruni gunung, mengingat waktu dan persediaan oksigen sudah menipis. I'm so proud of you, Yasuko. I'm on the top of Everest, Helen. We made it. Sementara di saat yang lainnya turun dari gunung, Scott dengan tertatih-tatih berhasil mencapai puncak. Rob di atas yang menunggu Dog pun mengakui bahwa timnya kalah darinya. Namun Rob tidak memikirkan hal tersebut. Justru dia khawatir dengan kondisi Scott. Dia langsung ambil tindakan dan mengatakan kepada Lobsang yang memandu Scott agar harus segera turun karena waktu sudah habis. Tanpa berlama-lama, mereka bertiga memutuskan untuk turun. Jam 3 sore lebih, mereka di perjalanan bertemu dengan Dog yang masih susah payah berjuang. Melihat waktu yang sudah melebihi batas, Rob mencoba memaksa Dog untuk turun. Namun tekad Dog sudah bulat dan kesempatan tersebut merupakan kesempatan terakhir baginya untuk menaklukkan Everest. Rob pun yang tadinya memaksa untuk turun terpancing. Akhirnya dia mengambil resiko besar dan membantu Dog naik bersama ke puncak. Okay, please, Rob.
Let's do it. Sementara Beck yang di bawah masih terdiam kaku menunggu kedatangan Rob yang tidak kunjung datang. Dia pun sadar bahwa tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Akhirnya dia turun bersama dengan rombongan Mike. Kembali lagi ke Doc Hansen dan Rob. Hingga jam 4 sore, Rob berhasil menuntunnya ke atas puncak. Namun waktu mereka sudah terlambat untuk kembali turun. Guy, salah satu pengawas dari tim Adventure Konsultan, terkejut ketika melihat dengan teropongnya bahwa masih ada orang di atas puncak. Sementara dari arah bawah, badai sudah mulai bergerak ke atas gunung. Melihat kejadian tersebut, Guy mencoba menghubungi Rob, akan tetapi dia tidak mendapat jawaban. Karena khawatir, dia kembali menghubungi Helen dari base camp untuk memastikan bahwa orang yang berada di puncak tersebut bukan dari timnya. Pada akhirnya, di atas puncak, Rob mulai memaksa Doc yang sudah sangat mustahil untuk turun karena tabung oksigennya kosong. Dia tidak mau menyerah dan mencoba menghubungi Mike, Harold, dan Engdorji agar mengantarkan tabung oksigen ke atas. Namun Rob tidak dapat jawaban dari mereka. Akhirnya dia menghubungi basecamp agar segera mengirimkan bantuan. Rob mengira di puncak selatan masih tersedia tabung oksigen. Pada saat itu juga Helen sangat terkejut dan panik ketika Rob dan Doc mengakui masih di atas Hillary Step. Mendengar percakapan Rob dan Helen, Harold menegaskan bahwa di puncak selatan sudah tidak tersedia tabung oksigen yang penuh. Melihat kondisi tersebut, di mana yang lain sudah tidak memungkinkan untuk membantu Rob, Harold sadar bahwa dirinya lah yang bisa membawa tabung ke Hillary Step. Dia pun datang dengan tabung berisi setengahnya, berharap bisa membantu Rob yang terjebak di atas. Sementara itu, Guy kembali menghubungi Rob. Dia akan mengirimkan bantuan ke atas. Namun Guy menegaskan bahwa Rob harus sedikit turun dari Hillary Step untuk mencapai titik penjemputan. Akan tetapi Rob tidak berdaya jika dirinya harus memikul beban Doc ke bawah yang setengah pingsan karena kehabisan oksigen. Okay? Alright. Go on. Lanjut, kita beralih ke adegan Scott yang sama lagi berjuang untuk menggerakkan tubuhnya dari zona mematikan. Namun apa daya, dia pun sudah tidak kuat lagi dan terjatuh terkapar tidak berdaya di atas salju tebal. Lobsang yang memandunya diperintahkan agar turun sendiri dan memberitahu Anatoly agar segera membawa tabung oksigen untuknya. Alhasil, Scott pun harus menunggu sendiri di atas. Awan hitam mulai bergerak, satu persatu mereka terkena badai, sementara Rob masih terjebak di atas. Dia harus mencoba menurunkan Doc meskipun Doc sudah putus asa. Ketika itu di Hillary Step, dia mencoba mengingatkan Doc bahwa dirinya akan pergi ke puncak selatan sendiri, berniat membawa tabung oksigen untuknya. Tetapi Doc tidak ingin semakin menyusahkannya. Dia malah melepaskan tali kail dan terjun bunuh diri. Tindakan sia-sia tersebut membuat Rob kecewa dan mematahkan semangatnya. Alhasil, Rob terbawa suasana, dia tidak jadi melanjutkan perjalanannya ke puncak selatan. Kejadian mengerikan pun terus berlanjut. Kini datang dari rombongan Mike yang tadi membawa Beck. Mereka tersesat karena badai yang semakin memperparah penglihatan. Sementara itu, Scott dengan napas sesak, dia masih bertahan dan berharap segera datang bantuan. Pukul 12 malam, Anatoly sebagai pendaki profesional dari Mountain Madness berhasil memandu sebagian rombongannya kembali mencapai camp 4. Tidak hanya itu, dia juga berhasil menyelamatkan beberapa orang dari rombongan Mike yang tadi tersesat bersama Beck. Namun sayangnya ketika Anatoly memeriksa rombongan Mike, dia tidak melihat bahwa Beck masih hidup. Alhasil, Beck pun ditinggal bersama pendaki asal Jepang, yaitu Yasuko yang sudah terbujur kaku. Kembali lagi ke atas puncak, di mana Harold berhasil membawa tabung oksigen untuk Rob. Akan tetapi mirisnya tabung tersebut sudah membeku dan tidak bisa dipakai. Mereka berdua yang kini masih di zona mematikan pasrah menunggu bantuan dari Guy. Beralih ke Jen, istri Rob Hall, di mana di sana jarum jam sudah menunjukkan setengah 5 pagi. Jen, sang istri, terbangun. Dia langsung panik karena belum mendapatkan kabar dari Rob. Dia segera menghubungi base camp untuk menanyakan kabar suaminya. Jen pun terkejut ketika mendengar jawaban Helen bahwa Rob masih terjebak di atas karena badai. Get Engdorji up there.
Pukul 3 pagi waktu Everest, Guy dan Helen di base camp semakin panik karena Rob dan Harold beberapa kali dihubungi tidak menjawab. Rupanya mereka di atas setengah pingsan, bahkan Harold terkena sindrom hipotermia. Dia bertingkah aneh seolah tubuhnya merasakan panas sampai melepaskan jaket yang dikenakannya. Pada saat itu juga seketika Harold terjatuh. Rob yang tadi di sampingnya tidak menyadari bahwa temannya sudah hilang. Hingga jam 5 pagi akhirnya Rob dengan kondisi tubuh yang sudah tertutupi salju tersadar dan menghubungi base camp. Dengan nada yang serak dia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak merasakan apapun. Guy seketika langsung menjawab Rob. Dia mencoba memberikan motivasi agar Rob turun sedikit ke titik penjemputan. Namun motivasi Guy tidak memberikan efek apapun kepadanya yang sudah tidak berdaya. Guy pun tidak berputus asa. Dia mencoba menghubungi Jen dan menyambungkannya ke Rob. Dari momen inilah membuat semua orang yang mendengarnya terdiam kaku. Hi, sweetheart. How are you doing? I'm alive. But the sun will warm you soon. My hands frozen. But you've got to get moving, Rob. Can you hear me? I love you. Percobaan kedua Guy pun berhasil. Rob mau mendengarkan keinginan sang istri. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya yang sudah membengkak, merangkak dan mencoba untuk melewati batu besar. Sementara itu, kita diperlihatkan adegan di mana Beck dan Yasuko sudah tewas membeku. Mike dan pendaki lainnya dari Adventure Consultant menghubungi base camp bahwa Beck dan Yasuko gagal kembali ke camp 4. Did not make it back to. Pada waktu bersamaan, Eng Dorji, pendaki lokal yang ditugaskan untuk menyelamatkan Rob, menghubungi Helen. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan pendakiannya karena terkena badai. Mengingat Eng Dorji adalah salah satu harapan yang bisa menyelamatkan Rob. Ketika mendengar kabar itu, Helen dan yang lainnya seketika histeris. Dalam kebingungan, Guy dengan berat mencoba kembali menghubungi Rob dan mengatakan bahwa tim penyelamat tidak bisa melanjutkan pendakiannya. Rob dengan keadaan tubuh beku yang coba merangkak melewati batu seketika putus asa. Dia mengatakan kepada Guy, tubuhnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Helen pun kembali menghubungi Jen bahwa tim penyelamat tidak bisa ke tempat Rob karena diterjang badai. Jen pun sadar akan hal itu dan dia ingin berbincang untuk terakhir kalinya dengan sang suami. Hi, sweetheart. How are you? You sound good. I have a little frostbite. Please don't worry too much. Kejadian serupa pun dialami tim Mountain Madness. Kala itu Anatoly yang ditugaskan Scott untuk kembali ke atas dan membawa tabung oksigen. Dia terlambat karena badai. Alhasil dia menemukan Scott dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Hingga suatu ketika keajaiban pun datang dari Beck. Di saat terkapar, tiba-tiba Beck terbangun dari tidurnya. Setelah itu dia teringat dengan sang istri yang seolah-olah memberi semangat hidup kepadanya. Karena itu, meskipun dalam kondisi tubuh kaku dan penuh luka, Beck mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dan berjalan turun hingga sampai camp 4. John dan tim Adventure Konsultan lainnya yang selamat terkejut saat melihat Beck berjalan sendiri. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung segera memandunya. Mendapat kabar Beck selamat, Helen di base camp dibuat heran. Dia langsung menghubungi pihak keluarga dan meminta bantuan. Hasilnya, pihak keluarga berhasil mendapatkan helikopter untuk menjemput Beck. Pada akhirnya Backwater berhasil dibawa turun dengan heli untuk segera mendapatkan perawatan khusus. Para pendaki dari Adventure Consultant yang tadi membantu Beck juga sukses mencapai base camp. Dan akhir cerita, mereka berhasil mengakhiri musim pendakian yang penuh dengan kejadian mengerikan ini. Beck bertemu dengan sang istri meskipun kehilangan hidung dan tangannya. Sementara jasad Rob masih berada di atas gunung bersama para korban lainnya. Rob meninggalkan istri dan anak perempuan yang sedang dikandung. Dan ketika lahir, Jen memberi nama anaknya sesuai keinginan Rob, yakni Sarah Arnold Hall.